Bismillahirrahmanirrahim. Di antara penyakit lisan yang perlu diwaspadai adalah bergurau. Gurauan adalah perbuatan tercela dan dilarang. Hanya sedikit gurauan yang diperbolehkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata, "La tumari akhaka wa la tumazihhu." Jangan berbantah dengan saudaramu dan jangan bergurau dengannya. Jika engkau berkata, saling membantah itu memang menyakitkan, karena di dalamnya ada semangat mendustakan dan membodohkan orang lain. Sedangkan dalam gurauan tidak mengandung hal seperti itu. Bahkan ada kebaikan dan keakraban. Apa alasannya sampai hal itu dilarang? Ketahuilah bahwa gurauan yang dilarang adalah gurauan yang keterlaluan dan dilakukan dengan terus-menerus. Gurauan itu dapat menimbulkan banyak tertawa, dan banyak tertawa bisa mematikan hati, menimbulkan kedengkian, dan menjatuhkan wibawa. Adapun gurauan yang terhindar dari masalah ini tidak tercela, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku bergurau dan tidak mengatakan kecuali kebenaran." Mungkin hanya Rasulullah saja yang mampu bergurau dan tidak mengatakan kecuali kebenaran. Adapun selain beliau, apabila sudah bergurau, biasanya akan bertingkah dan berkata sedemikian rupa agar orang lain tertawa. Ini tidak menjamin orang itu tidak akan mengeluarkan kata-kata dusta dan kata-kata yang tidak baik. Umar radhiyallahu an berkata, "Barang siapa banyak tertawa, niscaya kurang wibawanya. Barang siapa suka bergurau, niscaya ia dianggap remeh. Barang siapa sering melakukan sesuatu, niscaya ia akan dikenal dengan sesuatu itu. Barang siapa banyak berkata, niscaya banyak pula kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, niscaya sedikit rasa malunya. Barang siapa sedikit rasa malunya, niscaya sedikit sifat waraknya." Tertawa itu menunjukkan kelalaian pada akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa." Yusuf ibnu Asbat berkata, "Al-Hasan pernah tidak tertawa selama 30 tahun. Sedangkan Atha ibnu As-Sulami pernah menjalani hidup tanpa tertawa selama 40 tahun. Wahib ibnu Al-Wir melihat sekelompok orang yang sedang tertawa pada hari raya Idul Fitri. Kemudian ia berkata, jika dosa-dosa mereka telah diampuni, maka ini bukan perbuatan orang yang bersyukur.
Sedangkan jika dosa mereka belum diampuni, maka ini bukan perbuatan yang takut. Ibnu Abbas berkata, barang siapa melakukan perbuatan dosa dengan tertawa, niscaya ia masuk neraka dengan menangis. Muhammad ibnu Wasi berkata, andaikan engkau melihat orang menangis di surga, apakah engkau tidak merasa heran dengan tangisannya? Seorang menjawab, tentu aku heran. Muhammad bin Wasi lantas berkata lagi, lebih mengherankan lagi adalah orang yang tertawa di dunia, sedang ia tidak tahu kemana ia akan kembali. Itulah bahaya tertawa. Tertawa yang tercela adalah tertawa yang berlebihan, sedangkan yang terpuji adalah cukup tersenyum yang menampakkan putihnya gigi, tetapi tidak sampai terdengar suaranya. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah bila tertawa. Al-Qasim budak Muawiyah berkata, seorang Badui datang menghadap Rasulullah SAW. Ia mengendarai unta yang berkaki panjang dan liar. Setelah sampai di tempat Rasulullah, orang Badui itu mengucapkan salam. Akan tetapi setiap kali ia hendak mendekati Rasulullah SAW untuk bertanya, unta itu memberontak. Melihat adegan yang dianggap lucu, para sahabat Rasulullah menertawakannya. Ini terjadi berulang kali, hingga akhirnya orang Badui itu terlempar dari untanya, jatuh dan terinjak-injak oleh untanya sampai mati. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang Badui itu terlempar dari untanya dan meninggal dunia. Beliau berkata, benar, dan mulut-mulut kalian penuh dengan darahnya. Bergurau bisa mengurangi kewibawaan, sebagaimana ungkapan beberapa sahabat berikut ini. Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berkata, barang siapa sering bergurau, maka akan dianggap remeh. Muhammad ibnu Al-Munkadir berkata, ibuku berkata kepadaku, jangan bergurau dengan anak-anak, karena engkau akan dianggap remeh oleh mereka. Sa'id ibnu Al-As berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan mengajak senda gurau orang yang mulia, karena ia akan marah kepadamu. Jangan mengajak senda gurau orang yang rendah, karena ia akan mempermainkan. Umar ibnu Abdul Aziz berkata, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah senda gurau. Sesungguhnya senda gurau itu akan menimbulkan kedengkian dan mendorong kepada perbuatan keji. Berbicaralah mengenai Al-Quran dan duduklah dengannya. Kalau itu engkau anggap berat, maka bicaralah tentang kebaikan tokoh teladan. Umar radhiyallahu an berkata, apakah kalian tahu mengapa gurauan itu dinamakan al-mizah? Mereka menjawab, tidak. Umar menjawab sendiri, karena gurauan itu
menjauhkan perilakunya dari kebenaran. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada benihnya, dan benih permusuhan adalah gurauan. Dikatakan juga bahwa gurauan itu dapat mendorong melakukan perbuatan terlarang dan dapat memutuskan hubungan persahabatan. Jika ada yang berkata bahwa Rasulullah dan para sahabatnya juga bersenda gurau, lalu bagaimana senda gurau itu dilarang? Kami katakan, jika engkau mampu bergurau sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu bergurau yang tidak mengucapkan kecuali kebenaran, tidak menyakiti hati orang lain, tidak berlebihan dan tidak sering, maka itu tidak dilarang. Termasuk kesalahan besar jika seorang menjadikan bergurau dan berkelakar sebagai profesi, kemudian berdalih bahwa Rasulullah SAW juga suka bergurau. Yang demikian ini sama halnya dengan orang yang gemar berkeliling pada siang hari bersama para penari kulit hitam. Melihat tarian mereka, lalu berdalih bahwa Rasulullah SAW telah mengizinkan istrinya Aisyah untuk melihat tarian orang-orang hitam pada hari raya Idul Fitri. Beralasan dengan contoh seperti ini adalah salah besar. Dosa-dosa kecil akan menjadi dosa besar jika sering dilakukan. Begitu juga perkara mubah bisa menjadi dosa kecil apabila terus dilakukan, maka seyogyanya tidak dilakukan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau bercanda dengan kami." Maka beliau berkata, "Walau aku bergurau dengan kalian, tapi aku tidak pernah berkata melainkan kebenaran." Anas berkata, Rasulullah SAW sering bergurau dengan para istrinya. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah adalah orang yang banyak tersenyum. Hasan berkata, seorang wanita tua datang kepada Rasulullah, lalu beliau berkata kepadanya, "Wanita tua tidak bisa masuk surga." Mendengar perkataan beliau, wanita itu langsung menangis terseduh-seduh. Setelah itu beliau berkata, "Sesungguhnya pada hari itu engkau tidak setua ini, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan." Zaid ibnu Aslam berkata, suatu ketika Ummu Aiman datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Suamiku mengundangmu." Rasulullah SAW lantas bertanya, "Siapa dia? Apakah dia yang ada putih-putih pada matanya?" Wanita itu menjawab, "Demi Allah, tidak ada putih-putih pada matanya." Beliau berkata, "Iya, di matanya ada putih-putih." Wanita itu berkata, "Tidak." Demi Allah, maka beliau berkata, "Setiap orang di matanya pasti ada putih-putih."
Yang dimaksudkan oleh beliau adalah putih-putih yang mengitari biji mata. Kemudian ada lagi seorang wanita yang datang menghadap beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, bawalah aku di atas seekor unta." Rasulullah lantas berkata, "Tidak, tetapi kami akan membawamu naik di atas anak unta." Wanita itu berkata, "Apa yang akan aku perbuat dengan anak unta itu? Ia tidak mampu membawaku." Lalu Rasulullah berkata, "Semua unta adalah anak unta." Demikianlah cara beliau dalam bercanda dengan para sahabat-sahabatnya. Anas radhiyallahu an berkata, Abi Thalha mempunyai anak lelaki yang namanya Ibnu Umar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya berkata, "Wahai Abu Umar, apakah yang diperbuat oleh Nuwair?" Pada saat itu Abu Umar sedang bermain dengan Nuwair, dan Nuwair adalah nama bagi burung kecil. Aisyah berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar. Beliau kemudian berkata, 'Kemarilah kita berlomba.' Lantas aku sing-singkan bajuku, membuat satu garis dan aku berdiri. Aku mulai berlomba, tetapi beliau mendahului aku dan berkata, 'Ini sebagai pengganti apa yang terjadi di Dzil Majas.' Pada waktu di Dzil Majas, Rasulullah tidak mampu mengejar Aisyah. Diriwayatkan oleh Aisyah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saudah binti Zam'ah berada di dekatku. Aku membuat khazirah atau makanan yang terbuat dari tepung dan susu, lalu menghidangkannya. Kemudian aku berkata kepada Saudah, 'Makanlah.' Saudah menjawab, 'Aku tidak suka makanan itu.' Lalu aku berkata, 'Demi Allah, engkau makan atau aku olesi mukamu dengan khazirah.' Kata Saudah tidak mau kalah, 'Demi Allah, aku tidak akan mencicipinya.' Aisyah lalu mengambil sedikit makanan dari piring dan mengoleskan di wajah Saudah. Sedang Rasulullah yang duduk di antara aku dan Saudah merendahkan kedua lututnya sambil memberikan isyarat agar Saudah menuruti perintahku. Kemudian aku mengambil lagi sedikit makanan dari piring dan aku oleskan pada wajahku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ad-Dahak ibnu Sufyan Al-Kilabi adalah seorang yang jelek. Ketika Rasulullah membayatnya, ia berkata, "Aku punya dua orang wanita yang lebih cantik dari Humairah atau Aisyah." Ini terjadi sebelum turun ayat hijab. "Bagaimana jika aku serahkan salah satu dari mereka untuk engkau nikahi?" Aisyah yang tengah duduk mendengarkan. Lalu Aisyah berkata, "Apakah ia lebih cantik atau engkau yang lebih cantik?" Jawab Ad-Dahak, "Aku lebih cantik dan lebih mulia darinya." Mendengar canda Ad-Dahak, Rasulullah pun tertawa.
Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah suka menjulur-julurkan lidahnya untuk meledek cucunya Husain ibnu Ali. Sedang Husain sangat kegirangan dibuatnya. Maka Uyainah ibnu Sar Al-Bazari berkata kepada beliau, "Demi Allah, aku mempunyai anak lelaki dan aku tidak pernah menciumnya sama sekali." Maka beliau berkata, "Barang siapa tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi." Gurauan dan main-main yang beliau lakukan kebanyakan terjadi bersama kaum wanita dan anak-anak. Rasulullah SAW berbuat demikian ini bertujuan untuk mengobati kelemahan hati mereka, bukan semata-mata bercanda. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada Suhaib yang sedang menderita sakit mata, tetapi dia makan kurma, "Mengapa engkau makan kurma padahal engkau sakit mata?" Suhaib menjawab, "Aku hanya makan separuh, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun tersenyum. Sebagian riwayat mengatakan hingga tampak gigi-gigi geraham beliau. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nuaim Al-Ansari adalah orang yang suka bercanda. Pada suatu ketika ia minum khamar, kemudian ia dibawa kepada Rasulullah. Kemudian beliau memukulnya dengan sandal dan menyuruh para sahabat untuk memukulnya. Kontan para sahabat pun memukulnya dengan sandal mereka. Ketika pukulan sudah cukup banyak, beliau menyuruh untuk menghentikannya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Semoga Allah mengutuk Nuaim." Mendengar ucapan itu, maka Rasulullah SAW berkata, "Jangan engkau melakukan itu, karena ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Pada hari yang lain, Nuaim membeli makanan dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Setibanya di hadapan beliau, ia berkata, "Aku membeli makanan untukmu dan aku hadiahkan kepadamu." Ketika penjual makanan itu datang kepada Nuaim untuk menagih uang pembayaran makanan itu, Nuaim mengajaknya menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bayarkanlah harga makanan itu kepada orang ini." Kata beliau, "Bukankah engkau menghadiahkannya kepadaku?" Jawab Nuaim, "Ya Rasulullah, aku tidak punya uang untuk membayar makanan itu. Namun aku ingin engkau makan makanan pemberianku." Rasulullah tertawa dan menyuruh sahabatnya untuk membayar makanan itu. Permainan semacam ini diperbolehkan, asalkan dilakukan dalam sekali waktu dan tidak terus-terusan. Apabila membiasakan diri dengan gurauan seperti ini, maka itu bisa jadi gurauan yang tercela dan menyebabkan timbulnya tawa yang bisa mematikan hati.